Berkunjung ke rumah kerabat. Jangan lupa bawa oleh-olehnya. Jadilah sosok ayah yang hebat agar jadi contoh bagi anaknya. Selamat datang di Kumpul Keluarga, mumpung ngumpul, curhat yuk! Halo, apa kabar pemirsa? Bagaimana kabar dan juga kondisi Anda pada hari ini? Semoga Anda berada dalam kondisi yang sehat dan bahagia selalu ya. Pemirsa, kita mengenal istilah atau peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau diterapkan atau dipraktikkan dalam konteks kehidupan manusia, katanya biasanya sih kebiasaan anak, hobi anak, ataupun bakat serta minat yang dimiliki tidak jauh berbeda dari yang dimiliki oleh orang tuanya. Menarik. Pada episode kali ini saya dengar-dengar saya akan kedatangan dua pasang ayah dan anak yang katanya memiliki minat ataupun kegemaran hobi di bidang yang sama atau serupa. Wah, pemirsa, saya jadi penasaran. Kira-kira bagaimana ya gambaran ataupun sekental apa pengaruh si ayah dalam kehidupan si anak? Saya juga penasaran kenapa si anak mau mengikuti jejak ayahnya. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita yang pertama pada episode kali ini. Katanya anaknya sudah kelas 5 SD, kira-kira sudah 11 tahun, sudah menjelang remaja, dan dia ini suka dengan bidang acting atau penyutradaraan. Wah, kira-kira siapa? Ada Papa Dhani dan juga Adlu. Selamat datang Papa Dhani dan juga Adlu. Kompak sekali. Silakan. Kita tos dulu dong. Yes, silakan. Tos dulu dong. Oke, Papa Dhani dan Adlu. Adlu sini dulu. Wah, kita ngobrol-ngobrol dulu. Ini kompak banget hari ini. Kan harus kompak anak dan ayah. Iya, mantap. Oke, Papa Dhani. Katanya kan Papa Dhani ini kan berprofesi sebagai sutradara sekaligus produser ya. Kalau boleh tahu sejak kapan, Pak? Saya mulai menyutradarai film atau sinetron itu tahun 99. Oke, ini anaknya umur 11. 11 tahun. Berarti lahirnya kira-kira tahun 2000. Ayo 2000 berapa? 8. 2008. Oke, kamu kenapa suka sih jadi sutradara dan juga main film gitu? Kamu kenapa suka? Karena ya awal-awalnya kan waktu dulu kan ditawarin tapi aku nggak mau. Iya. Tapi pas sudah mau umur 7 tahun, aku baru mau dan ikut-ikut casting. Oke, nanti kita akan cari tahu lagi kenapa dia mau ikutin gitu ya. Karena mungkin ada rahasia yang belum dikasih tahu. Kita kasih tepuk tangannya. Duduk dulu ya. Aduh, dan juga Papa Dhani. Nah, kalau tadi dalam bidang penyutradaraan ataupun acting, nah yang satu ini pasangan ayah dan anak katanya mereka ini kompak ataupun memiliki minat yang serupa dalam bidang desain interior. Wow, menarik ya. Kesenian, estetika. Ada Papa Surino dan juga Julian. Tos. Yes, mantap. Halo. Silakan menuju ke panggung tentunya. Terima kasih. Oke. Halo Papa. Halo Julian. Apa kabar? Baik. Baik ya. Oke, saya dengar-dengar Papa Surino ini adalah seorang desainer interior. Iya. Biasanya kerjanya ngapain, Pak? Bikin desain untuk interior ya. Rumah. Lebih ke gambar ya berarti ya? Atau apa? Kita gambar sama bikin. Oh, gambar dan membuat juga. Membuat juga. Oke, kalau boleh tahu sejak kapan, Pak? Papa berprofesi sebagai desainer Saya dari interior. 1999 ya. Wah, berarti udah cukup lama ya? Cukup lama. Oke, kamu sekarang umur berapa? 11. 11 tahun. Berarti lahirnya tahun? 2007. Oke, Julian, kamu katanya kakak dengar-dengar kamu juga suka gambar, suka desain gitu ya? Iya. Kenapa kamu suka gitu? Kayak kalau bosen gitu di rumah, paling gambar-gambar aja. Oh, jadi ada aktivitas Iya. seru ya kayaknya ya. Ikutin papa ya? Iya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Silakan duduk dulu ya. Nanti kita main dan ngobrol, oke? Nah, itu dia kedua pasang ayah dan anak tamu saya pada episode kali ini yang mengangkat tema ataupun topik ayahku panutanku. Namun seperti biasa ada yang kurang jikalau kita belum mengundang seorang ahli ataupun pakar ataupun psikolog yang akan membantu kita, membantu saya, membantu kita semua untuk mengobservasi, mendeskripsikan dan juga meluruskan berbagai isu ataupun pandangan mengenai tema pada episode kali ini. Pemirsa, mari kita sambut Onti Jovita Feliana.
Hai semuanya. Hai, Onti, ini tamunya nih. Iya dong, ini tos. Yes. Lucu-lucu kan? Wah, halo. Halo, Apa mantap. kabar, Pak? Apa kabar? Oke, silakan duduk. Kayaknya hari ini saya paling cantik. Begitu ya? Iya, bener nggak? Nggak ada saingan. Dengan terpaksa saya katakan iya. Karena semuanya tampan. Iya. Onti apa kabar? Baik sekali. Baik, Onti Jovita. Ini kan bicara soal tema yang menarik. Ayahku, panutanku. Iya. Kalau di budaya timur, biasanya ini bukan yang merendahkan sosok ibu, namun biasanya apa-apa ke ibu gitu kan. Tapi ayah tuh seakan-akan tidak terlihat. Iya. Nah, kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang menarik. Justru bagaimana kita ingin mengeksplor peran ayah dalam pola asuh. Bagaimana Onti Jovita mengamati tema yang kali ini? Ya, jadi sebetulnya peran ayah itu memang sangat berpengaruh sekali bagi anak-anaknya. Entah itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Karena sosok ayah ini adalah figur yang diidolakan oleh anak-anak mereka. Sehingga apa yang dilakukan oleh ayahnya, dikatakan oleh ayahnya dan diperbuat oleh ayahnya, itulah yang menjadi patokan bagi dia untuk berperilaku. Iya, jadi bukan hanya peran ibu yang penting, namun peran seorang ayah di dalam kehidupan seorang anak, baik anak laki-laki ataupun perempuan, sangat penting dan sangat krusial. Iya. Nah, kira-kira Anda juga pasti penasaran ya, bagaimana kehidupan dan juga diskusi menarik di segmen-segmen berikutnya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga, mumpung curhat yuk! Kembali lagi di Kumpul Keluarga, mumpung curhat yuk! Masih bersama saya Ardus Gunawan dan Onti Jovita Verliana dan juga para tamu spesial di sini. Ada dua pasang ayah dan anak yang siap kita ajak untuk bermain. Tentunya dengan permainan yang menarik sekali, di mana kita akan menguji kekompakan mereka. Dan katanya kan mereka ini satu profesi, satu minat, satu kegemaran. Kita akan lihat bagaimana mereka kompak satu sama lain nih, Onti. Iya, kita mau lihat nih. Oke, jadi nanti Kak Ardes akan ada kata-kata sederhana di sini ya. Nanti ayah dan anak tinggal saling membelakangi punggung ke punggung. Nanti masing-masing memegang satu bendera. Oke. Nanti misalnya ada pilihan A atau B, tinggal diangkat aja. Nah, nanti kita lihat apakah sama atau berbeda. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Wah, jelas. Sudah paham sekali sepertinya ya. Baik, untuk pasangan yang pertama yang akan bermain adalah Papa Dani dan Adlu. Sudah siap ya? Siap. Baik, langsung ke tengah. Onti, Belakangnya ya. ayo kita mengobservasi dulu nih. Sini. Kamu dapat 3 bendera warna kuning. Favorit kamu nih 3 juga warna kuning. Oke. Nah, kata-katanya diperhatikan, bisa dilihat dulu depan belakangnya. Oke. Nanti kalau Kak Ardes akan menyebutkan kata-katanya, langsung bisa dipilih. Oke, kata-kata yang dipilih nanti bisa diperlihatkan ke kamera. Sudah siap? Siap. Oke, kita lihat mereka kompak atau enggak nih Onti Jovita. Oke, baik. Yang pertama, untuk pasangan Papa Dani dan Adlu, syuting atau meeting? Syuting atau meeting? Oh, satu syuting, satu Syuting juga. Yeay. Oke, Adlu, kamu kenapa suka syuting? Ya karena kalau kayak ada teman gitu. Iya. Oh, kalau meeting, rapat capek? Kalau rapat kan masih kecil. Oh, Masih kecil ya, jadi belum meeting. iya, kalau syuting artinya sudah besar, sudah dipercaya gitu ya, sudah bisa jadi aktor. Kalau Papa kenapa syuting nih? Kenapa bukan meeting, Pak? Soalnya shooting is my life. Yes, syuting is my Tapi life. biasanya kalau untuk urusan keuangan meetingnya dulu. Bercanda ya, Pak ya. Oke, lanjut. Yang kedua. Oke, yang tadi syuting meeting sudah ditaruh di bawah aja ya. Yang kedua, depan layar atau balik layar? Ayo, depan layar atau balik layar? Balik layar. Kalau Papa? Apa tuh? Depan layar. Mau depan atau balik? Depan sih. Papa juga tadi depan layar, Pak ya? Iya. Kenapa, Pak, kalau boleh tahu? Pada awalnya memang saya di depan layar. Oke. Main, kemudian waktu kecil sama seusia Adlu pun waktu itu
di sebuah film jadul Iya. zaman waktu masih Iya. stasiun TV yang pertama ya. Pasti Onti tahu. Ya. Jadi Sangat jadi tua situlah itu aku ya. saya masih kelas 5 SD waktu itu. Oke. Wah, ini jadi Berawal dari pemain. menarik nih. Kita bisa bahas di episode berikutnya, ada 3 generasi berarti kan? Iya. Orang tuanya juga. Oke. Benar. Berikutnya. Terkenal atau berbakat? Satu terkenal, satu berbakat. Nah, Ya. berbeda. Ayo, kamu kenapa? Tadi kamu pilih terkenal ya? Ya Kenapa? kan, aku kan pengennya kan depan layar, jadinya terkenal. Nah, Iya. kamu lihat layar dong sekarang, terkenal. Wih, Ya. gitu ya. Oh, jadi kamu mau terkenal ya? Iya, bisa aja sih. Iya. Bisa terkenal tanpa berbakat, banyak sih kayak gitu sekarang. Kenapa Papa memilih berbakat dibanding terkenal? Karena kalau bakatnya sudah terasa, kemudian dia bisa mengekspos, itu akan terkenal dengan sendiri. Wah, luar biasa. Memang kalau usia terus bertambah dan waktu terus berputar tuh berbeda ya. Oke, kita kasih tepuk tangan ya. Oke, Silakan. Yeay, terima kasih. Oke, nanti tolong dipegang dulu yang Iya. warna kuning. Oke. Karena yang warna hijau akan dimainkan oleh pasangan yang kedua nih. Ya, Ada Papa Surino dan juga Julian. Ayo. ya ke tengah yuk. silakan. Oke, buat Julian 3. Buat Papa 2, oh enggak 3 juga 3. Oke, ini tentunya berbeda kata-katanya Onti karena bidangnya juga berbeda. Benar. Seperti itu. Oke, kita sama-sama lihat dulu ya. Yang pertama, menggambar atau mewarnai? Menggambar. Papa? Mewarnai. Mewarnai. Oke, kamu kenapa memilih menggambar? Soalnya sebelum mewarnai itu mesti gambar dulu. Oh iya. Jadi kerangkanya dulu. Iya. Papa mengapa memilih mewarnai, Pak? Karena mewarnai itu jauh lebih kaya ya daripada menggambar. Oh, beda oke. sudut pandang. Iya. Beda sudut pandang. Satu urutan, satu dari keindahan. Betul. Oke, nggak apa-apa. Tetap kompak. Oke, yang kedua, krayon atau spidol? Spidol, Papa? Krayon. Krayon. Beda lagi. Lucu nih. Kamu kenapa pilih spidol? Spidol itu kayak bisa lebih tebel sama lebih jelas. Oh, spidol tuh lebih tebal, lebih jelas. Kok krayon kotor ya? Pak, kenapa Pak krayon, Pak? Kalau krayon lebih ke mewarnai lagi, sama seperti yang tadi. Lebih jelas, lebih terang warnanya ya. Krayon bisa dijadikan gradasi ya. Menarik betul. juga. Oke. Oke, Tadi, terima kasih. thank you, Onti. Nah, yang terakhir. Buku gambar atau kanvas? Papa? Ya, Wih, sama. Buku gambar. Kamu kenapa pilih buku gambar? Gambar itu lebih keras sama bisa lebih tahan. Oh, oke. Karena ya anak-anak suka mencoret-coret di buku juga ya. Asik ya kayaknya. Pak, gimana Pak? Kenapa buku gambar, Pak? Kalau saya mungkin karena kalau kanvas itu lebih ke art ya. Sedangkan Oke. kita lebih ke desain, jadi kita buku gambar Buku aja. gambar. Iya, ini alat kerjanya ceritanya. kerja, ya. Mantap deh. Oke, Makasih ya. silakan kembali kita kasih tepuk tangan dulu nih kita semua. Aduh. Ini lucu-lucu ya. Iya. Gimana Onti tadi melihat permainan yang dimainkan oleh kedua pasang ayah dan anak ini? Iya, jadi tadi permainannya itu melihat bahwa anak dan ayahnya ini sama-sama kompaknya ya. Dan memang ada beberapa kayak tools yang dipakai itu memang berbeda tapi tetap dalam bidang yang sama gitu. Nah, namanya bidang sama tadi kita lihat kan banyak sekali yang memang di explore dari sini ya. Jadi dalam hal kreativitas. Jadi walaupun di sini anak-anak itu kemudian memang mengidolakan sang ayah, dalam hal ini profesi sang ayah itu mereka itu kagumi gitu ya. Tapi dalam pelaksanaannya nanti mereka bisa loh mengeksplor lagi gitu dalam hal keahlian-keahliannya gitu. Misalnya contohnya papanya tadi misalnya menggambar sukanya menggunakan misalnya krayon gitu. Nah, kemudian si anak tidak hanya menggunakan krayon, dia menggunakan berbagai media yang berbeda. Kemudian dia bisa nge-feel sendiri, merasakan bahwa oh aku lebih sukanya pensil warna ternyata gitu. It's okay. Nah, itu yang menimbulkan bahwa setiap anak pun punya karakteristik yang unik. Gitu. Betul, karena meskipun buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, tapi mungkin setiap buah itu berbeda satu sama lainnya. Betul Punya sekali. karakternya dan rasanya masing-masing. Iya. Pemirsa, kita akan kembali berkenalan dan bermain lebih lanjut lagi dengan para tamu kita pada episode kali ini. Namun setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung ngumpul, curhat yuk! Ya, masih lagi kembali di Kumpul Keluarga. Mumpung ngumpul, curhat yuk!
Masih bersama saya Aris Gunawan, Onti Jovita Ferliana dan juga para tamu kita yang spesial pada episode kali ini mengangkat tema Ayahku Panutanku. Dan sekarang kita akan lebih lagi mengetahui dan mengenal tentunya kedua pasang ayah dan anak melalui VT Profil. Untuk yang pertama, mari kita saksikan VT Profil Papa Dani dan juga Adlu. Silakan. Menjadi seorang sutradara bukanlah hal mudah. Diperlukan pengetahuan yang mumpuni serta pengalaman yang cukup untuk menjalani profesi yang dilakukan orang dewasa. Namun tidak menutup kemungkinan bagi seorang anak yang tertarik untuk terjun di dalam industri kreatif ini. Ya, Adlu Farezi adalah salah satunya. Tertarik mengikuti jejak sang Papa Dani yang sudah malang melintang menjadi sutradara sejak 28 tahun yang lalu, hasilnya berbagai karya baik film ataupun drama televisi telah dibuatnya. Hal ini pula yang menjadi motivasi bagi Adlu begitu ia biasa disapa. Adlu mulai belajar penyutradaraan dengan Papa sejak usianya masih 8 tahun. Dikala senggang, bocah yang kini menginjak usia 10 tahun ini akan meluangkan waktu bersama Papa untuk melihat tayangan di layar kaca. Selain itu, Adlu juga akan dilatih oleh sang Papa untuk menilai beberapa video yang ada di YouTube serta diajak untuk belajar memahami naskah. Meski masih berusia belia, bungsu dari dua bersaudara ini berusaha untuk menunjukkan keseriusannya agar dapat menjadi sutradara seperti Papa. Dengan berencana terjun langsung menyutradarai 2 film di bulan Desember. Wah, ini kan menarik nih. Kenapa akhirnya diarahkan juga untuk masuk ke dunia akting? Ya, sebenarnya memang betul ada peribahasa buah jatuh tak jauh dari pohon ya. Ya. Karena waktu kecil itu sering saya bawa-bawa ya ke lokasi, ya cuman lihat-lihat aja, main-main aja. Tapi mungkin karena atmosfernya di lingkungan tiap hari yang dilihat kabel, kamera dan lain sebagainya ya. Jadi hilir mudik orang. Jadi si anak mungkin kok dunianya asik, enjoy. Nah, waktu di awal ditawarkan nggak mau. Nah, setelah mau masuk ke usia 8 tahun, itu ngomong sendiri, 7 tahunan lah, 7 tahun lebih ya. Nah, dia bicara sendiri, mau dong kayak yang di TV. Saya bilang, di TV apa? Itu yang main di TV. Oh, barulah kita coba casting waktu itu. Awalnya begitu. Gimana Onti melihat ini? Iya betul, jadi memang apabila sesuatu yang sudah memang dibiasakan dari kecil, kemudian juga itu yang memang dia alami dari kecil dan dia lihat dari kecil, itu akan membentuk suatu kebiasaan dan kesukaan dalam diri seorang anak gitu ya, sehingga ya akan dia lakukan itu juga gitu. Nah, nanti tapi kadang seperti ini, misalnya pada usia tertentu kemudian nanti dia misalnya bisa jadi misalnya mengenal bidang yang berbeda atau yang lain, nah bisa jadi juga dia akan melangkah ke bidang yang berbeda itu bisa. Tapi setidaknya dalam proses pertumbuhan ataupun perkembangan dia yang saat ini, karena itu yang memang paling sering dilihat, kemudian paling banyak dikenal oleh dia, nah itulah yang dia pilih untuk saat ini. Oke, nah kita belajar bahwa pengaruh lingkungan itu memiliki pengaruh yang sangat signifikan begitu ya. Baik, kita akan berkenalan dengan pasangan berikutnya, yaitu ada Papa Surino dan juga Julian. Berikut VT Profilnya. Julian Calbert Marino tampak lihai menuangkan imajinasinya ke dalam sebuah kertas. Gemar menggambar sejak masih berusia 5 tahun, Julian begitu sapaannya menurunkan bakat dari sang Papa Surino yang telah lama berprofesi sebagai desain interior. Berbeda ketertarikan dalam hal menggambar, namun di mata Julian, Papa Surino tetap menjadi sosok panutan yang baik. Berbagai dukungan dari Papa untuk mengasah kemampuan anak berusia 11 tahun ini juga telah dilakukan, seperti mendaftarkan Julian ke dalam kursus menggambar yang berada di kawasan Jakarta Utara. Meski terhitung baru beberapa bulan mengikuti kursus, diakui sang Papa, siswa kelas 5 sekolah dasar ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Bahkan Julian dinilai mampu menandingi kemampuan menggambar yang dimiliki oleh sang Papa. Tak hanya fokus mengembangkan bakatnya, saat berada di rumah, sulung dua bersaudara ini selalu menyempatkan waktu untuk mengulang pelajaran sekolah. Seusai menunaikan kewajibannya, Julian akan menghabiskan waktu bersama Papa, baik untuk menonton televisi atau sekedar berbagi cerita satu sama lain. Demikian VT Profil dari pasangan Papa Surino dan juga Julian. Oke Papa, ini kan berarti dari sejak kecil nih, sudah punya hobi dalam bidang desain. Gitu ya, dalam hal mungkin kalau anak kecil sederhananya katanya atau istilahnya menggambar gitu ya.
Kalau boleh tahu ini memang timbul sendiri atau melihat papa atau diarahkan atau gimana Pak? Mungkin dari melihat langsung ya. Oke. Jadi kegiatan sehari-hari dari situ ada ketertarikan secara alami lah gitu. Jadi memang tidak diarahkan. Lagi-lagi berarti faktor pengamatan ini penting sekali, Onti. Benar sekali, namanya anak-anak Iya. memang berada pada usia anak-anak awal Iya. gitu ya, sampai anak-anak madya itu mereka proses imitasinya ini sangat penting. Imitasi adalah meniru Iya. apa yang memang dia lihat ada di lingkungan sekitarnya, dan ini memang pengaruhnya besar sekali sehingga itulah yang dia sukai dan juga dia lakukan. Baik, jadi faktor pengamatan itu sangat penting. Betul. Makanya ada istilah juga yang mengatakan bahwa orang tua harus menjadi pribadi yang bijak. Betul. Jangan sampai anak meniru apa hal-hal yang negatif dari orang tua. Karena sendiri, begitu ya, yang perilaku yang dilakukan oleh orang tua baik, maka anak juga akan meniru dengan hasil yang baik. Betul. Apabila itu buruk, maka juga sebaliknya, maka yang ditiru juga akan buruk. Nah, itu tanggung jawab orang tua, pemirsa ya, untuk menjadi pribadi yang bijak dalam menerapkan pola asuh di keluarga. Baik pemirsa, kita nantinya akan kembali bermain dan mengenal lebih lanjut, karena diskusi tentunya semakin hangat dan semakin dalam nih pemirsa. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga, mumpung-mumpung curhat yuk! Selamat datang kembali dalam Kumpul Keluarga, mumpung-mumpung curhat yuk! Seperti janji saya bahwa di segmen kali ini kita akan kembali bermain. Nah, kalau tadi di segmen yang kedua kita sudah tes kekompakan dalam hal pemilihan kata, sekarang kita akan menguji kecocokan dalam pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan. Kira-kira mereka cocok atau enggak ya? Katanya sih mereka kompak, Onti ya. Iya. Kita lihat. Kita lihat deh. Tes kecocokan akan segera dimulai. Baik, jadi bagi para ayah atau para papa dan juga para anak di sini mudah sekali nih adik-adik mainnya ya. Nanti kakak akan memberikan pertanyaan, oke. Nanti kamu atau adik-adik tinggal menjawab, menulis di papan, oke. Nanti tulisnya yang besar ya, oke. Untuk ayah juga tulisnya yang besar. Nah, nanti tapi ketika menulis jangan sampai terlihat oleh kanan kiri ataupun depannya. Oke, jadi dikondisikan ya atau ditutup begitu ya. Nah, nanti setelah jawabannya ditulis jangan dikasih lihat dulu ke kamera. Nanti kakak akan kasih aba-aba untuk kasih lihat ke kamera. Oke? Ayah juga sudah mengerti ya? Sip. Oke, kayaknya udah siap banget nih Onti. Siap banget. Oke. Wah. Kita coba pertanyaan yang pertama. Lebih dekat dengan mama atau papa? Kamu lebih dekat dengan mama atau papa? Jadi jawabannya mama atau papa. Iya. Nah, bagi papa ya kira-kira aja nih. Anak saya lebih dekat dengan saya atau mamanya ya? Iya. Nah, ayo kita lihat. Harus jujur nih ya, Iya. jangan mentang-mentang, oh depan saya papa. Udah papa aja dan ntar enak gitu, jangan ya. Oke. Jadilah diri Anda sendiri. Jangan dilihat dulu ya, jangan dikasih lihat dulu ya. Kamu sudah? Sudah, oke. Pelan-pelan dulu ya. Kita mulai dari ayahnya terlebih dahulu ya. Dari Papa Dani terlebih dahulu. Oke, silakan. 3, 2, 1. Papa Dani dulu. Ayah. Oke, nggak apa-apa. Dulu bisa memberikan gambar ke kamera. Mama. Nggak apa-apa. Karena kalau misalnya sama mama, itu kan setiap hari, kalau ayah kan kerja. Iya betul. Dia Berarti menilai dari keseringan ini ya, bertemunya. secara fisik, Iya, secara betul. fisik. Oke, boleh dihapus. Oke, Papa Surino terlebih dahulu. Julian tahan dulu ya. 3, 2, 1. Bisa lihat kasih kamera. Oh, Papa. Oke. Julian, apa tuh kira-kira? Langsung lihat kasih kamera. 3, 2, 1. Mama. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. mungkin sama-sama karena menilai dari setiap hari yang lebih lama gitu ya berinteraksi di rumah ya. Betul. Oke, yang kedua, selain melakukan minat ataupun kegiatan ya, selain melakukan kegiatan yang sama dengan papa, biasanya kegiatan apa sih yang kamu lakukan dengan papa? Nah, berarti kamu selain jadi sutradara, selain main film, kamu biasa ngapain sama papa? Makan, minum, olahraga atau apa? Nah, Julian, berarti selain menggambar, kamu ngapain sama papa biasanya? Gitu kan? Iya.
Nah, kalau papa kira-kira aja. Kira-kira anak saya ngapain ya sama saya ya? Nah. Oke, sudah siap dari Papa Dani dulu ya? Siap. 3, 2, 1. Nonton film. Oh, masih berkaitan ya. Iya. Jadi kalau nggak jadi pemain film, tidak jadi sutradara, nonton film. Nonton film. Sekaligus belajar ya, Pak ya? Iya. Oke. Tunggu. Oke. Panjang nih, panjang. Panjang. Gak cukup papannya, nanti ada papan Panjang. berikutnya. Oke, ini rinci sekali. Ya, muat. 3, 2, 1. Kasih lihat kamera. Di sana maaf aja nih. Maaf aja nih. Nih, Belajar. aku bantuin deh. Belajar bareng Nonton film di laptop atau atau Di bioskop. Iya, Oh, sama. sama. Kasih tepuk tangannya. Oke, Papa Surino, 3, 2, 1. Nonton bersama. Oke, Julian, panjang juga nih kayaknya. 3, 2, 1. Nonton film, bioskop, atau TV. Oke, sama nonton bersama. Ya. Ini berarti empat-empatnya sama. Ini jangan Iya. bareng nih berempat nih, ya kan? Pertanyaan yang berikutnya. Apa cita-cita kamu? Nah, Apa cita-cita anak? Ini harus kita ketahui, biasanya anak itu bisa berubah-ubah cita-citanya ya. benar. Makin kecil biasanya makin besar cita-citanya. Makin besar, makin mengecil itu cita-citanya. Realistis. Papa Dani, silakan ditunjukkan kamera. 3, 2, 1. Aktor Ternama. ternama. Jadi menurut Papa, anaknya ini mau jadi aktor ternama. Jadi sekarang belum ada nama. Tapi ada namanya Adlu ya. Oke Adlu, 3, 2, 1. Dikasih lihat kamera. Masa ini kan aktor. Tapi kalau misalnya nggak ada yang tahu masa depan, akhirnya ya kalau misalnya masa depan aku pengen jadi artis atau enggak sutradara, jadinya kan itu kan nggak tahu. Oh, ini pikir panjang nih ya. Kita kasih Iya, tepuk loh. tangan ya. Hebat. Ini Ini seputar bidang yang sama dengan ayahnya. Nah, tapi ini jawabannya selalu luar biasa loh. Roda itu berputar kan? Iya, Masa depan nggak tahu. Ini visioner sekali. Tiap hari belajar filsafat ya. Saya. Oke, Papa Surino. 3, 2, 1. Musisi. Oh, kalau saat ini pengennya jadi musisi. Julian, 3, 2, 1. Jeng jeng. Sama. Berarti emang sering cerita sama papa ya bahwa pengen jadi musisi ya. Pertanyaan selanjutnya, perhatikan baik-baik ya. Menurut kalian dari skala itu dari nilai ya. Dari nilai 1 sampai 10, 10 itu paling bagus, 1 itu paling jelek. Dari nilai 1 sampai 10, kalau untuk Adlu, coba kamu nilai keterampilan ayah kamu dalam menjadi sutradara. Sutradara, oke? Nah, kalau Julian, dari 1 sampai 10, papa kamu ini menggambarnya nilainya berapa? 1 sampai 10. Kalau buat papa ya, udahlah nilai sendiri aja. Asal jangan 11 aja, nggak ada soalnya. Oke, sudah? Dari papa dulu ya. Papa Dani, 3, 2, 1. 9. Sedikit merendah, 1 nilai. Dulu 3, 2, 1. Jeng jeng. Wih. Perfect berarti ya Papa ya. Sempurna. Kalau Papa Surino 3, 2, 1. Kalau saya 8. Menurut Julian papanya nilainya berapa? 3, 2, 1. Oh. 9,5 Oke. 10. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk semuanya. Jadi menurut anak-anak ini papa-papa mereka adalah orang-orang yang sangat perfect di bidang keahliannya ya. Betul sekali. Dan tadi kita melihat bahwa lucu sekali, menarik sekali di mana anak dan ayah ini kompak begitu ya. Iya, Gimana benar. tadi Anti melihatnya? Iya, jadi di sini kompak sekali. Jadi bisa kita lihat bahwa dalam kesehariannya juga pastinya mereka itu sering bercerita, sering menghabiskan waktu bersama. Kemudian juga ayah juga berbicara dengan anak-anaknya ini memang sebagai seorang ayah yang memang punya waktu banyak juga untuk anaknya, sehingga anaknya juga di sini secara timbal balik juga kagum dengan ayahnya gitu ya. Mereka menilai bahwa ayahnya ini punya kemampuan yang baik sekali, yang luar biasa, dan kemudian mereka juga ingin punya cita-cita seperti ayahnya tentunya, seperti itu. Betul, dan seperti janji saya, kita akan menguji keterampilan bersandiwara mereka. Wow, jadi meskipun bidangnya desain interior dan juga sutradara, dan kita akan menguji keterampilan mereka untuk berakting di segmen berikutnya. Oleh karena itu tetap bersama kami di Kumpul Keluarga, mumpung ngumpul, curhat yuk!
Masih di Kumpul Keluarga, mumpung ngumpul curhat yuk. Ini saatnya kita menguji keterampilan sandiwara dari kedua pasang tamu kita, ayah dan anak. Wah, seperti mereka sudah tidak sabar bermain, dan di episode kali ini seperti yang telah kita bicarakan dengan tema Ayahku Panutanku, kita akan melihat bagaimana keduanya saling kompak dan saling cocok dalam beradu akting tentunya ya. Oke, caranya mudah sekali, Papa dan adik-adik di sini. Jadi nanti ini kita acting, anak tetap jadi anak ya, adik-adik tetap jadi adik-adik aja, Papa tetap jadi Papa juga. Santai aja. Nah, tapi nanti karena bidang hobinya berbeda, yang satu di sutradara, yang satu di desain interior, tentu nanti kasusnya juga berbeda. Oke? Sebelum kita mulai, Kak Ardes ingin mengatur posisinya terlebih dahulu. Julian bisa duduk dengan Papa Dani bisa pindah untuk duduk dengan Adlu. Wah. Ini tim batik lawan tim kemeja ya. Oke, kita mulai dulu dari Papa Dani dan Adlu. Oke, ini bidangnya adalah bidang penyutradaraan. Oke, Adlu dan juga Papa Dani dengarkan baik-baik ya. Kasusnya adalah Adlu sebagai anak mendapatkan kepercayaan dari sekolah. Jadi kamu dapat kepercayaan nih dari guru-guru kamu nih untuk menjadi sutradara. Wah. Pertunjukan drama sekolah. Kalau di sekolah biasanya namanya pentas seni ya. Nah, kamu jadi sutradaranya nih. Wow. Dan untuk menjadi sutradara itu, terkadang kamu merasa tidak percaya diri. Kok kayaknya sulit banget, susah gitu ya. Nah, disinilah peran ayah. Bagaimana ayah yang memang sudah merupakan sutradara profesional istilahnya, bisa memberikan nasihat dan juga petuah-petuahnya. Oke? Kalau gitu kita sama-sama berikan kesempatan. Kamera roll action. Aduh, 2 hari lagi. Gimana dong? Kenapa sih, Nak? Kayaknya ada sesuatu yang bikin kamu bingung atau apa. Ngomong aja sama ayah, nggak apa-apa. Ini loh ya, kan 2 hari lagi. Nanti kan aku kan kayak pentas-pentas drama di sekolah. Ya. Aku kan jadi kayak yang ngatur-ngaturnya gitu atau sutradara. Jadinya gimana? Aku masih kayak belum bisa banget kan. Oh, itu ya persis kayak waktu kecil, waktu SD ya. Aku juga disuruh maju ke depan, suruh kirain mau disuruh apa gitu, taunya disuruh bikin drama. Mulai dari bikin ceritanya sampai jadi sutradara juga sama persis. Memang itu ada dalam pelajaran di sekolah dasar khususnya ya. Nah, kamu harus tunjukkan bahwa kamu bisa. Ya. Orang lain bisa, berarti kamu pun bisa. Ingat, ayah sering bilang, never say no. Always say yes. Ya, selalu berkata bisa. Oke? Pokoknya kamu selalu keep strong, ya. Harus kuat, percaya diri. Ya. Ada di sini. Kalau kamu sudah percaya diri, apa yang menjadi hambatan atau halangan itu akan terbuka semuanya. Ya, tapi kalau kamu menutup diri, aduh, takut salah. Aduh, nanti takut hasilnya jelek. Itu akan menutup dengan sendirinya. Sehingga kamu akan blank. Ya. Percaya diri dulu. Kalau kamu udah percaya diri, kamu ikutin, kan udah pernah belajar sama ayah bagaimana menjadi seorang sutradara kan? Step-stepnya ada. Ya. Ayo, tunjukkan bahwa kamu bisa memimpin teman-teman kamu. Oke? Keep strong. Oke, kita kasih tepuk tangannya. Ini seperti 2 menit kelas motivasi ya. Tapi memang pernah ya Pak berada di dalam situasi ini dalam keseharian, memang dalam kehidupan nyatanya pernah nggak? Iya, ya ada sering nanya, misalkan, ya kalau kayak gini gimana? Ini kayaknya sulit. Kemarin ada castingnya sulit, dan saya lihat memang sulit. Oh, Dia harus menggabungkan beberapa ekspresi atau perasaan di dalam satu scene itu. Kan sulit. Biasanya orang satu scene satu ini ya. Misalnya kayak ekspresinya gini, dari takut Iya. langsung ke nangis, abis dari nangis ke takut lagi, dari takut langsung ke nangis, jadi tuh air matanya tuh nggak keluar-keluar.
Ya ampun, susah Sulit. banget. susah. Ya, berganti secara cepat Oke. begitu. Terus Nah. kamu gimana ini ya? Kalau waktu itu sih akhirnya dibikin kayak gampang gitu, dan karena itu untuk dewasa juga yang profesional gitu loh, yang udah yang papan atas gitu. Mungkin supaya kamu lebih tahu sedih dan taut itu seperti apa, kamu harus kehilangan seseorang yang kamu cintai nanti. Tapi aku penasaran deh, caranya bikin nangis itu gimana sih? Emang kamu mikirin yang sedih-sedih atau gimana? Yang mikirin aku udah sendiri gitu. Oke. Dan yang lainnya pada di pinggir jalan kerja, aku malah asik-asikan aja gitu. Dan kalau misalnya ntar ke depannya orang tua udah meninggal, nah di situ kan kakak kan juga di pesantren, jadi aku nangisnya juga itu. Oke. Iya. Jadi ya. ada imajinasi sendiri. Itu yang membedakan aktor yang berkualitas dan tidak ya. Aktor yang berkualitas meskipun belum kejadian mungkin dia bisa. Dia bisa membayangkan dan masuk benar-benar dalam situasi tersebut Betul. ya. Siap. Oke, kita berpindah ke sayap kanan. Ada tentunya pasangan ayah dan anak yang menekuni bidang desain interior. Nah, di sini kasusnya berbeda nih. Iya. Kalau tadi lebih ke masalah menjadi sutradara, kalau yang ini Julian atau anak sedang menggambar. Kamu gambar nih. Bukunya mana? Bener juga, bukunya mana Ayo, nih? ayo. Bukunya mana? Nggak ada bukunya. Ya kira-kira aja lah. Ya, gitu aja. Pura-puranya ya. Kepikiran nggak ada bukunya. Menggambar. Nah, habis kamu menggambar, kamu memperlihatkan hasil gambar kamu ke papa. Oke, nah nanti papa memberikan masukan. Kira-kira gambar yang bagus gimana, gambar yang kurang bagus gimana. Mungkin kamu bisa pakai bantal aja kali. Oke. Nah, itu ceritanya buku gambar. Oke? Gendut ya Udah siap? gambarnya ya katanya. Berisi ya. Berisi ya. Oke, sudah siap? Ya. Oke, ini konteksnya terserah, mau di rumah boleh, mau di kamar boleh, mau di sekolah juga boleh, terserah. Mau di mana aja ya. Di rumah aja. Di rumah aja ya. Oke, kamera roll action. Nih Pak, gambarnya udah selesai nih. Oh, cepet ya. Ini gambarnya kamu komposisinya mesti diatur dulu ya. Ya. Jadi letak-letaknya di mana supaya kelihatan lebih dinamis gitu, nggak kaku gitu. Ya. Terus pencahayaannya mesti diatur juga sama ini flow layoutnya ya. Itu ya gitu aja sih. Sementara begitu kamu pelajari lagi yang bagusnya gimana gitu. Ya. 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 Oke, mantap. Kita kasih tepuk tangannya. Memang kalau instruksi seorang desainer interior itu berbeda ya. Tegas, langsung jelas gitu loh. Aspek pencahayaan kan, Iya. garisnya, komposisinya. Betul. Tapi ada satu pertanyaan yang masih ada di dalam pikiran saya nih, Onti. Dari awal ketika saya membuka acara sampai sekarang sebenarnya menurut Onti dari kacamata ilmu psikologi begitu ya. Seberapa besar peran ayah dalam hidup seorang anak? Oh ya, peran ayah itu sangat besar. Jadi sebetulnya porsi antara ayah dan ibu Ya. itu memang harus sama dan sejalan. Balance gitu. ya? Iya benar, karena masing-masing peran baik si ayah maupun si ibu memberikan sumbangsih yang berbeda pada diri perkembangan si anak ini. Gitu contohnya, kalau pada seorang ibu itu kan fungsinya adalah lebih ke arah mengayomi, memelihara, memberikan kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan dasar. Misalnya kayak dari awal kan udah ada ASI, makan, minum, jam tidur dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, sehingga yang dipelajari seorang anak dari ibunya adalah bagaimana mengasihi, mencintai, seperti itu. Kemudian memperhatikan gitu ya, kelembutan, kasih sayang, itu yang dipelajari dari seorang ibu bagi seorang anak. Nah, tapi untuk ayah porsinya berbeda gitu. Karena dari ayah biasa yang dilakukan si ayah tadi kan selain dia menjadi kepala keluarga. Nah, saat kepala keluarga berarti kan kemampuan memimpinnya kan ada nih. Nah, sehingga anak melihat hal tersebut, makanya kalau dia dekat dengan ayahnya, dia akan punya kemampuan pemimpin yang bagus nantinya di kehidupan dia yang akan datang. Apakah ada dampak negatif yang spesifik? Misalnya kalau ayah tidak dekat dengan anak perempuan seperti apa, yang tidak dekat anak laki-laki seperti apa? Terutama mungkin anak perempuan yang karena kebetulan kita tidak kedatangan anak perempuan. Oh ya. Apakah ada dampak negatif yang spesifik khusus ketika ayah tidak dekat dengan anak perempuan? Apa yang berpotensi terjadi atau dialami oleh anak perempuan? Iya, nah biasa dari anak perempuan nih, dari sudut kacamata anak perempuan, ayahnya itu kan first hero-nya dia ya. Yes. Jadi pahlawan yang ada dalam hidup dia, di mana dia adalah sosok laki-laki pertama
dan utama yang ada Rajanya, dalam hidupnya. Iya, betul. Nah, sehingga dia akan mengagumi ayahnya, melihat ayahnya itu sebagai sosok yang bisa melindungi dia. Kemudian juga ayahnya itu sosok yang tadi juga sudah disebutkan sama Julian, selalu ada kapanpun dia ingin dia butuhkan. Nah, sehingga apabila sosok ini tidak ada dalam diri seorang anak perempuan, nah nanti dia biasanya itu mempengaruhi pada saat dia nanti biasa berpasangan, kalau kita lihat di remajanya gitu ya. Dia akan merasa bahwa dalam pemilihan pasangan itu dia tidak punya pegangan gitu. Nah, sehingga akhirnya terjadi kebingungan dan akhirnya jadi mudah terpengaruh dengan lingkungannya. Wah, gitu. sekali ya. Iya, betul. Ada anak perempuan? Bisa direnungkan Bisa lagi. renungkan. Dan begini juga nih, bagaimana si ayah memperlakukan si ibunya itu juga sangat penting karena Contoh, itu yang dicontoh sama si anak, sehingga nanti pas saat dia berumah tangga atau berpasangan, dia akan mencontoh dari ibunya itu bagaimana dia memperlakukan ayahnya gitu ya. Dalam hal ini berarti dia memperlakukan pacarnya atau suaminya. Begitu pula bagi seorang anak laki-laki, dia akan mencontoh dari papanya bagaimana papanya memperlakukan ibunya, sehingga dia akan menyontoh bagaimana dia nanti memperlakukan pasangan ataupun istrinya kalau di kemudian hari. Artinya keluarga merupakan sarana belajar yang perdana Betul. bagi anak untuk masa depan. Iya. Maka dari itu kita harus hati-hati dan bijaksana sebagai orang tua ya. Baik pemirsa, kita nanti akan mengenal lebih lanjut dan lebih dalam mengenai pasangan ayah dan anak ini. Pembicaraan semakin hangat, semakin seru. Oleh karena itu tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung-mumpul, curhat yuk! Masih bersama kami di Kumpul Keluarga, mumpung-mumpul, curhat yuk! Ya, di segmen kali ini kita akan mengenal lebih dalam, lebih jauh tentang kedua pasangan ayah dan anak melalui testimoni yang katanya merupakan kejutan untuk satu sama lain. Wah, yang pertama ada dari Papa Dani untuk Adlu. Penasaran? Mari kita saksikan. Ya, untuk anakku yang sebentar lagi akan menggarap proyek film, bukan sebagai pemain, tetapi sebagai sutradaranya, sutradara cilik. Tetap semangat, belajar, berlatih, dan berdoa. Dan ingat, gantungkan cita-citamu setinggi langit, tapi kakimu tetap berpijak di bumi. Ya, sayang dan cium ayah untuk kamu. Muah. Nah, berikutnya ada Adri juga yang tidak ketinggalan ingin memberikan testimoni kejutan bagi Papa Dani. Silakan. Ayah, makasih ayah atas semua ilmu-ilmu ayah menjadi sutradara kasih ke aku. Dan juga doain ya, aku akan menyutradarain proyek film di bulan Desember. Dadah ayah, aku sayang ayah. Berikutnya ada testimoni kejutan dari pasangan berikutnya, yaitu Papa Surino untuk anaknya Julian. Mari kita saksikan. Julian, Papa bangga sekali sama kamu. Kamu menurunkan bakat dari Papa, yaitu menggambar. Papa harap ke depan kamu lebih giat lagi, berlatih, dan tambah kreatif di bidang ini. Semoga apa yang kamu inginkan nanti bisa tercapai dalam hidup kamu. Papa sayang kamu ya. Dadah. Dan sebaliknya, Julian juga punya testimoni kejutan untuk ayahnya, Papa Surino. Mari kita saksikan. Papi, makasih untuk lesin di Global Art dan doain untuk jadi lebih kreatif. Dan makasih untuk jadi panutan baikku. Dan I love you, Papi. Bye-bye. Ya, demikianlah testimoni kejutan dari Papa ke anak dan anak ke Papa pada episode kali ini. Aunty Jovita,
Dengan tema Ayahku Panutanku, apa yang bisa kita petik pelajaran dari episode kali ini? Ya, jadi peran seorang ayah sama pentingnya seperti peran seorang ibu. Ya. Nah, sehingga di sini memang dibutuhkan kedekatan fisik maupun emosi dengan sang anak. Jadi diharapkan para ayah ini memberikan waktu berkualitasnya kepada sang anak, kemudian juga membiasakan adanya ikatan emosional dengan sang anak, memberikan pujian kepada sang anak apabila memang dibutuhkan, kemudian juga dalam bertutur kata dan berperilaku hendaknya bisa menjadi suatu teladan yang baik bagi sang anak. Karena anak mencintai dan juga mengidolakan ayahnya sehingga dia cenderung akan mengikuti dan melihat sosok panutan itu dalam diri sang ayahnya. Dan demikian pula untuk sang anak di sini bahwa papa itu sudah melakukan semua yang terbaik untuk kalian gitu ya. Papa seorang ayah sudah bekerja keras buat kalian, kemudian juga sudah memberikan pendidikan buat kalian ya kan, kemudian juga sudah memberikan waktu dan tenaganya buat kalian. Oleh karena itu kalian harus berterima kasih bahwa mempunyai ayah yang begitu mencintai kalian. Nah, yang bisa kalian lakukan sebagai seorang anak adalah mendoakan ayah supaya ayah juga tetap sehat gitu ya. Terus kemudian juga ayah panjang umur dan kemudian ayah bahagia. Jangan lupa juga sekali-kali perlu loh kasih tahu ayah bahwa kalian tuh mencintai ayah dan juga berterima kasih kepada sang ayah atas apa yang sudah ayah berikan pada kalian. Gitu ya. Baik, karena harta terindah adalah keluarga. Betul ya. Baik, terima kasih para tamu pada episode kali ini sudah hadir dan juga tentunya terima kasih Aunty Jovita sudah berbagi dengan kita dan pastinya terima kasih banyak bagi para pemirsa setia Kumpul Keluarga DAI TV. Pemirsa, jangan lewatkan episode-episode menarik dari Kumpul Keluarga hanya di DAI TV. Anda bisa cek di media sosial kami. Untuk yang pertama, Anda bisa like dan join di Facebook page kami di Kumpul Keluarga. Atau Anda juga bisa follow Instagram kami di @kumpulkeluarga_DAI TV. Atau Anda juga bisa like dan subscribe YouTube channel kami di Kumpul Keluarga DAI TV. Pemirsa, usia akan terus bertambah dan waktu juga akan terus berputar. Ada kalanya mungkin kita tidak akan berjumpa. Namun jangan khawatir, kita akan kembali berjumpa di episode yang berikutnya. Kumpul Keluarga, mumpung ngumpul, curhat yuk!